Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Masjid Rahmatullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, masjid ini sudah banyak perubahan dan ibu-ibu pun saya lihat sudah banyak perubahan. Dulu berapa tahun yang lalu ya? 5 tahun atau 6 tahun yang lalu saya lihat masih muda-muda. Sekarang masih muda, cuma lebih tua lah gitu ya. Tapi alhamdulillah, ibu-ibu jamaah rahimakumullah, kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan saya bersyukur kepada Allah, ibu-ibu khususnya Majelis Taklim Masjid Rahmatullah semakin kompak, semakin ramai. Mudah-mudahan semuanya ahli surga. Amin. Mudah-mudahan semuanya Allah bahagiakan di dunia dan di akhirat. Amin. Mudah-mudahan persatuan yang semacam ini terus ibu-ibu pertahankan. Jangan saling seperti gunting. Saya sering menyampaikan di mana-mana, hiduplah layaknya seperti jahit. Tahu makna jahit, Bu? Jahit itu maksudnya senantiasa merapikan yang gak rapi. Jadi kalau hidup kita ini di atas dunia sudah kayak jahit, hidup kita di tengah-tengah majelis taklim sudah seperti jahit, hidup kita di tengah-tengah masyarakat sudah seperti jahit, maka kerja kita, tugas kita adalah menutupin yang robek. Pernah nampak jahit merobek-robek pakaian? Pernah nampak gunting merobek-robek pakaian? Pering. Itu artinya dan maknanya dalam hidup ini, kalau kita melihat orang bersatu lalu ingin kita rusak, tak obahnya kita seperti gunting. Maka besok kalau kelihatan ada ibu-ibu suka merusak hubungan orang, dalam hati bilang ibu gunting. Jelas? 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 Dalam hati. Kalau udah gak sabar juga, dasar gunting loh begitu. Tapi mohon maaf, gunting terbagi banyak. Ada gunting yang paling parah, yaitu bisa menggunting besi, bisa menggunting seng, yang keras-keras pun bisa dia gunting. Itulah namanya ibu gunting seng. Ribut aja kerjaannya, protes saja kerjaannya. Tapi saya yakin pasti nggak ada di sini. Betul? Nggak ada. Yang ada di sini lebih parah dari itu. Tersinggung. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, memang kalau nggak tersinggung berarti ibu nggak merasa. Tapi kalau ibu tersinggung berarti ibu merasa. Sudah merasa dan sudah merasa tersinggung, nggak sadar juga, memang lebih parah ibu dari beton. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, tapi pada kesempatan ini kita bukan mau berbicara soal persatuan. Karena kalau untuk ibu-ibu yang sekarang nih, nggak mesti dinasihatin lagi masalah persatuan. Sudah bersatu, betul nggak? Zamannya ibu siapa dulu ketua? Siapa? Iya, capek kali itu. Sampai doer saya tengok lambenya ngomongin, ibu-ibu datang di absen. Ini orangnya hadir? Nggak ada kan? Makanya saya berani ngomongnya. Nggak hinca-hinca. Artinya kan dulu ibu-ibu itu udah capek pakai absen. Saya masih ingat betul tuh. Yang datang kadang-kadang 20, yang datang kadang-kadang 17. Entah apalah sakit hati jamaah, saya pun nggak tahu ya kan. Tapi alhamdulillah, sekarang jangan kita nggak usah main absen, nggak usah main itu. Kesadaran kita sajalah. Kita ini ibu-ibu mohon maaf lahir batin, bakalan kembali kepada Allah. Betul? Hidup ini kan cuma sebentar, nggak lama-lama. Seberapa lama sih kita hidup di atas dunia ini? Nggak lama-lama. Allah sampaikan di dalam Al-Quran, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah berikan kepada kita hidup dan mati sebentar. Tujuannya apa? Liyabluwakum, untuk menguji
siapa di antara kita ahsanu amala, yang paling terbaik amalnya, yang paling terbaik catatannya, yang paling terbaik orangnya, yang paling terbaik akhlaknya, yang paling mudah memaafkan kepada orang lain, yang paling sabar dalam hidupnya, yang paling rendah hati ketika berjumpa dengan kawan-kawannya. Itulah orang-orang yang terbaik saat Allah berikan kepadanya kehidupan. Tapi saat Allah berikan kesempatan hidup, lalu kemudian dengan kesempatan hidup ini kita pun malah sombong. Dengan kesempatan hidup ini malah lupa kepada Allah. Dengan kesempatan hidup ini kita malah congkak, ujub, ria, ingin pamer segala apa yang kita miliki. Maka sebenarnya kita bukan ahsanu amala, bukan orang yang terbaik amalnya, akan tetapi terburuk amalnya. Fir'aun hidup, betul? Betul gak ibu-ibu? Fir'aun pernah hidup loh, iya kan? Nabi Musa pernah hidup loh. Sekarang pertanyaannya, Fir'aun itu buruk amalnya, sedangkan Nabi Musa itu baik amalnya. Nanti ibu-ibu bakalan tinggal di panorama ini. Di panorama ini ibu-ibu jamaah rahimakumullah bakalan ditandai orang mana ibu-ibu yang baik amalnya, baik akhlaknya, ramah orangnya. Karena ibu-ibu ini kadang-kadang juga disapa oleh kawannya juga juteknya luar biasa. Sehat kak, ngapain muncul nanya-nanya aku katanya. Jijik kali nengoknya ya kan. Masa ditanya, kalau ditanya orang kabar gak ada salahnya. Ya gimana saya Ustaz mau nyapa dia dengan baik, utang dia belum dibayar, salah ibu sendiri. Kenapa dikasih utang udah jelas nggak mau bayar. Nanti ibu mohon maaf masalah utang piutang ibu tandain, ibu tandain siapa orang-orang yang ketika minjam jarang dipulangin, maka nggak usah pinjamin lagi. Karena aktingnya ibu-ibu jauh lebih dramatis ketimbang aktingnya Lesti ketika dilamar oleh Rizky Bilar. Itu dia. Masuk cintanya. Karena ibu-ibu kan sering nonton ya bu ya, ku menangis sambil megang sendok lagi di dapur ya kan. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, kesempatan ini tema kita sederhana saja ibu-ibu, yaitu kewajiban suami kepada istri. Kewajiban suami kepada istri. Kenapa sih Ustaz nggak bahas kewajiban seorang istri kepada suami? Karena saya khawatir ibu-ibu protes. Kenapa kami terus yang disalahkan? Sekarang saya mau bilang sama ibu-ibu, apa kewajiban suami ibu terhadap ibu sebagai istrinya? Tujuannya apa? Ibu bisa menyampaikan kepada suami, atau ibu yang punya anak lajang, ibu yang punya anak laki-laki, nanti sampaikan kepada anak lajang ibu, anak laki yang ada di rumah. Nah, kamu nanti kalau sudah besar, kamu itu punya tanggung jawab kepada istrimu. Karena banyak orang salah memahami dalam ceramah kadang-kadang. Kadang-kadang ceramah itu dia rasa untuk dia. Ada orang cerita misalnya masalah pernikahan. Perasaan dia karena sudah nikah nggak mesti lagi dinasihatin. Padahal kita punya anak yang nasihat itu bisa kita sampaikan kepada anak kita. Dan perlu saya sampaikan ibu-ibu, nasihat seorang ibu kepada anaknya jauh lebih dahsyat ketimbang nasihat ustadz kepada anak ibu. Saya ulang sekali lagi, nasihat seorang ibu kepada anaknya yang terus-menerus dia sampaikan jauh lebih dahsyat, jauh lebih mengena, jauh lebih kena ke hati ketimbang nasihat kami ustadz-ustadz ini kepada anak-anak ibu. Makanya ibu-ibu, kalau belajar pengajian, jangan semuanya kita amalkan untuk kita. Kadang-kadang perlu kita sampaikan untuk anak kita. Sekarang pertanyaannya, apa saja kewajiban seorang suami kepada istri? Apakah memberi uang 500 juta per hari? Atau kemudian memberikan fasilitas? Atau memberikan segala-galanya? Karena ada juga kawan saya cerita, dia punya istri sakit. Setelah dibawa ke dokter nggak sembuh, lalu kemudian disuntik nggak sembuh, diberikan obat berulang-ulang kali nggak sembuh, dibawa jalan-jalan ke mall, dibelikan tas baru, langsung bisa lari-lari. Jadi ibu-ibu jamaah rahimakumullah, apakah itu kewajiban seorang suami? Ternyata ibu-ibu jamaah rahimakumullah, kewajiban seorang suami yang pertama adalah
ayyu'ashiraha bil ma'ruf, mempergauli istrinya dengan baik. Kenapa rumah tangga itu bertahan? Karena suami itu mampu menyayangi istrinya, mampu menghormati istrinya, mampu mencintai istrinya dengan baik. Betul nggak? Kalau cekcok-cekcok dikit itu nggak bisa dielakkan dalam rumah tangga. Jangankan rumah tangga itu, rumah tangga saya pun nggak bisa saya elakkan. Cekcok-cekcok dikit loh. Ingat ya, bukan dikit-dikit cekcok, itu bedakan. Cekcok-cekcok dikit, ribut-ribut dikit, bukan dikit-dikit ribut. Ada juga rumah tangga dikit-dikit ribut. Masalah makan ribut, masalah pakaian ribut, masalah tempat tinggal ribut. Pokoknya dikit-dikit ribut. Rumah tangga mohon maaf, kalau udah dikit-dikit ribut, itu nggak lama setelah itu muncul kalimat perceraian. Karena mohon maaf, perceraian itu tidak semuanya dimulai dari selingkuh. Ada kok orang istrinya tidak selingkuh, suaminya tidak selingkuh. Lalu kenapa mereka cerai? Dimulai dari ribut-ribut kecil yang pada akhirnya ditunggangi oleh amarah. Amarahnya kemudian naik sampai pada akhirnya menceraikan atau minta diceraikan. Makanya ibu-ibu jamaah rahimakumullah, ayu asyiroha bil ma'ruf, bergaul dengan istri dengan yang baik, dengan baik-baik, itulah tugas pokok suami yang pertama. Artinya apa? Nggak boleh ngomong kasar sama istri. Contoh, memang bongak kau, itu nggak boleh begitu sama istri. Nah, tengok yang ketawa atau yang diam aja ini merasa, oh laki den kok katanya kan, laki den kok. Kete-kete awak bongah, nggak boleh bu. Karena itu bukan cara bergaul yang baik. Bayangkan saja. Makanya Nabi kalau kita lihat dalam pergaulan rumah tangganya, Nabi itu sosok pemimpin rumah tangga yang ketika berbicara kepada istrinya senantiasa menggunakan kalimat-kalimat yang romantis. Tidak memanggil nama, betul? Betul bu? Aisyah dipanggil apa? Ya Umairah. Padahal namanya bukan Umairah. Namanya Aisyah binti Abu Bakar. Tapi dipanggil oleh Nabi ya Umairah. Orang yang kemerah-merahan pipinya. Karena memang Aisyah, karena orangnya putih, kalau marah atau menahan marah, merah pipinya. Atau kemudian ketika mandi. Makanya Nabi memanggilnya dengan panggilan kasih sayang, ya Umairah. Kalau ibu ibu suka misalnya bunga janda bolong, gak ada masalahnya. Ibu dipanggil bolong gitu misalnya nih. Contoh saja, ya. Atau ibu suka bunga keladi, dipanggil keladi gitu misal. Yang penting ibu suka dengan panggilan itu. Ada orang gak suka dipanggil suaminya ayang beb. Dia suka, iya contoh aja nih. Dia sukanya dipanggil suaminya itu kalau bunda, betul? Ada kan di sini yang dipanggil bunda oleh suaminya? Ada bu? Ada? Bunda, ada yang dipanggil ibu. Dia manggil sama bapaknya ayah, ibu, papa, mama. Ada pakai umi, abi. Ada ya bu ya? Ada yang kemudian pakai panggil nama. Contoh nama suaminya Tokemin, Min gitu. Atau nama istrinya misalnya Siti Markonah, nah gitu. Gak ada masalah. Yang penting ibu-ibu jamaah rahimakumullah, yang penting nama itu nama yang ketika ibu dipanggil, ibu tidak merasa tersakiti. Jelas bu? Bu, jelas enggak? Ketika dipanggil nama itu, ibu merasa tidak tersakiti. Kalau misalnya nih ibu PC dipanggilnya se gitu, kan sakit hati awak. Atau awak misalnya hitam atau kemudian gigi kita monyong nyong katanya, itu kan mohon maaf lahir batin kurang apa sih namanya ya kurang seru lah. Tapi jangan juga ibu-ibu jamaah rahimakumullah mentang-mentang panggilan ini penting lalu kemudian ibu di depan orang ramai mengumbar keromantisan. Karena juga mohon maaf lahir batin, ada sebagian saya lihat orang yang kadang-kadang keterlaluan. Romantis dalam rumah tangga itu perlu, cuma juga jangan terlalu pamer banget.
Ada kadang-kadang di pesta gitu ya, mentang-mentang mereka romantis gitu. Masa iya di pesta di depan orang rame suap-suapan, lalu kemudian suaminya ngomong ih. Ibu, paham maknanya? Kan kalau begitu mohon maaf ya, kalau bahasa anak kerennya itu namanya awak ilfil. Betul ya? Kalau bahasa orang Medannya jijik nengoknya gitu loh. Oleh karena itu ibu-ibu jamaah rahimakumullah, walaupun romantis itu memang penting, cuma ya janganlah ketika misalnya datang suaminya kayak gini, lalu manggil sayang gitu. Kan orang lain tersinggung. Kita juga harus bisa memposisikan. Jangan pula kemudian terlalu berlebihan dalam artian contoh istrinya di situ. Karena istrinya jelek mau minta kunci, dia ngomong kunci mana kunci. Dia malu terhadap suaminya, terhadap istrinya. Jangan salah loh. Ada seorang suami malu dia menampakkan istrinya, ada juga seorang istri yang malu dia menampakkan suaminya. Padahal mohon maaf lahir batin, ikrar kita ibu-ibu jamaah rahimakumullah, sepengetahuan saya, setelah kita menikah itu tidak lagi melihat fisiknya, tapi rata-rata melihat akhlaknya. Saya ulang sekali lagi, tidak lagi melihat fisiknya, tapi melihat akhlaknya. Contoh kecil, kata guru saya, orang itu nengok fisik bu cuma 2 kali. Kapan itu? Satu, ketika akad nikah. Pas akad nikah orang semua komentar pasti fisik. Ya Allah, cantik kali istrinya. Ya Allah, hancur kali suaminya. Contoh nih. Orang nengok tubuh pas akad nikah tuh. Betul ya? Nengok status lah. Kayak saya dulu. Waktu saya nikah, awal-awal orang anggap, "Ma, hitam kali," katanya gitu. Ini komentar orang di kampung istri saya. Kayak nggak ada aja dapat dia di Pekanbaru gitu. Padahal awak nih karena memang orang Jawa, makanya hitam. Hitam-hitamnya orang Jawa pasti manis. Itu diakui. Percayalah. Nggak serius. Makanya orang Jawa itu manggil suami atau manggil laki-laki itu mas. Betul nggak? Betul nggak? Berbeda sama apanya orang Medan. Kalau orang Medan berbeda, semua dipanggil tulang. Yang gemuk pun tulang juga dipanggilnya. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah. Jadi yang pertama, hak kewajiban seorang suami itu ayu ansyiraha bil ma'ruf. Bagaimana cara mempergauli istri dengan baik. Kan enak ya dalam rumah tangga itu kalau suami misalnya tampil sebagai sosok yang mempergauli istrinya dengan baik. Mempergauli istrinya dengan baik maksudnya apa Ustaz? Maksudnya banyak. Contoh, kelihatan cucian piring banyak, lalu kemudian suami bantu, ya kan? Bantu doa, cocok juga itu bantu doa, ya kan? Bantu doa masuk, nah, ya kan? Atau kemudian suami pun ikut memberikan semangat, itu juga bagian cara mempergauli istri dengan baik. Contoh, istri lagi capek misalnya netein anak, lalu suami nemanin dan memberikan semangat, sabar ya ngurus anak, mudah-mudahan anak kita ini jadi anak yang soleh. Itu juga bagian cara mempergauli istri dengan baik. Betul nggak menurut ibu-ibu? Bu, makanya saat seorang istri lahiran, dia berharap suaminya hadir. Betul ya? Saat seorang istri lahiran, dia berharap suaminya hadir di sampingnya. Tujuannya apa? Memberikan semangat. Karena lahiran gak gampang. Tahan napas, tarik ke atas, turunkan. Suami tugasnya apa? Ayo semangat. Sedikit lagi, tahankan. Oh, dikit lagi, terus. Kata si istri, muncung kau bahang, aku yang sakit. Kata. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah. Itu juga intinya adalah pertama mempergauli istri dengan baik. Paham ibu-ibu maksudnya kan? Dalam banyak hal bu ya, istri suka bunga, berusaha suami mencintai bunga. Begitu juga sebenarnya seorang istri juga kalau bisa bu
mencintai juga hobi suaminya. Yang penting yang halal. Yang pula hobi suaminya melihara anjing lalu kemudian ikut-ikutan pula istrinya. Yang halal. Kan ada hobi bapak-bapak ini mancing ya. Punya suami yang hobi mancing? Ketika punya suami yang hobi mancing, berikan dukungan. Pastikan bang hari ini dapat ikan ya. Biar kita masak, kita makan berdua. Itu bu, karena itu memberikan semangat. Tapi ketika juga si istri punya hobi belanja, suami juga harus memberikan dukungan, ya kan? Nemani ke mall. Tapi mohon maaf bu, rata-rata setiap berbicara hobi seolah-olah itu bukan urusan kita. Ya, hobi suami nggak urusan istri, hobi istri nggak urusan suami. Padahal sekalipun bukan urusan, setidaknya memberikan dukungan selama masih positif. Ya bu ya, selama masih positif. Kalau gara-gara mancing lupa cari nafkah, itu udah nggak hobi lagi. Gara-gara belanja lalu kemudian sibuk minjam sama apa sih namanya yang lewat yang pakai 2 orang itu, yang megang-megang kertas kecil itu siapa namanya? Itu dia. Itu juga nggak baik begitu bu. Jangan gara-gara kita hobi sesuatu lalu kemudian kita berhutang, menyusahkan suami, lalu membebani suami, itu juga kurang baik. Ya ibu-ibu. Yang kedua ibu-ibu jamaah rahimakumullah, tugas atau kemudian kewajiban seorang suami adalah ayu allimaha dururiya min umurid diniha, mengajarkan ilmu agama yang penting-penting untuk istrinya. Mengajarkan ilmu agama untuk istrinya. Karena memang berbeda ya bu ya. Seorang suami menanggung dosa terhadap kesalahan istrinya. Tapi seorang istri tidak menanggung dosa terhadap kesalahan suaminya. Seorang suami yang membiarkan istrinya misalnya tidak sholat, maka suaminya dapat aliran dosa. Berbeda kalau suami ibu nggak sholat, sudah ibu sampaikan, maka ibu nggak ada lagi urusan. Makanya ibu-ibu jamaah rahimakumullah, beruntunglah kalau punya suami makin tua, makin sadar, makin terbuka hatinya, ingin belajar agama. Entahlah bu ya. Saya kadang-kadang belakangan ini saya lihat ada ketimpangan. Saya lihat kadang-kadang sebagian suaminya semangat belajar agama, istrinya enggak. Atau istrinya semangat belajar agama, suaminya enggak. Contohnya apa? Istrinya rajin ke masjid, suaminya enggak. Suaminya rajin ke masjid, istrinya enggak. Jarang yang saya lihat sepaket. Itu yang saya perhatikan ya. Ada sebagian ibu ini mau manapun majelis taklim dia hadir. Tapi dia punya suami mohon maaf lahir batin. Manapun ada kegiatan di masyarakat nggak begitu open. Padahal tugas seorang suami yang pertama itu ibu-ibu jamaah rahimakumullah, setelah mempergauli istrinya dengan baik, seorang suami ini harus berusaha bagaimana caranya agar dia mengajarkan ilmu agama untuk istrinya. Karena pondasi terbesar dalam rumah tangga itu terletak pada ibu-ibu. Mau jadi apa anak-anak ibu itu terletak pada bibitnya. Kalau bibitnya itu tanah yang subur ibu-ibu, maka bakalan keluar air, keluar taman, keluar bunga, keluar buah-buahan dari bibit yang unggul. Makanya mohon maaf, orang-orang yang hebat, kita kenal misalnya Imam Nawawi, kita kenal misalnya Imam Asy-Syafi'i, kita kenal Imam Ahmad bin Hanbal, mereka itu terlahir dari ibu-ibu yang luar biasa. Ibu-ibu yang tidak gampang mengeluh, ibu-ibu yang penyabar terhadap anak-anaknya, ibu-ibu yang kasih sayangnya melebihi kasih sayang ibu-ibu yang lain. Dari mereka itulah lahir sosok-sosok seperti kami ini. Saya pun sampai hari ini terus berpikir saya. Mak saya itu punya anak kan 10 orang ya. Mak saya punya anak 10 orang, saya ini kan nomor 5. Saya tahu ibu-ibu gak nanya, saya cuma ngasih tahu aja nih kan begitu. Saya ini anak nomor 5.
Artinya kan emak saya itu punya anak 10 orang. Sampai hari ini saya terus berpikir, dulu waktu kami kecil-kecil, ketika satu begini, emak saya itu sebenarnya apa sih perasaannya? Apa nggak merasa terbebani? Karena saya perhatikan orang di kota-kota, kadang-kadang anaknya 3, ngomelnya udah kayak gimana gitu. Merasa repot, merasa terbebani, merasa tersakiti. Iyalah. Kenapa banyak zaman sekarang ini orang cuma punya anak 2, habis itu tempel, nggak ada lagi anaknya. Punya anak 3, habis itu tempel, nggak ada lagi anaknya. Karena zaman sekarang ini mohon maaf ya, banyak ibu-ibu zaman sekarang ini yang merasa terepotin dengan hadirnya anak. Padahal kalau ibu sanggup ikhlas dan baik, nanti terasanya enak punya anak banyak adalah saat anak udah besar-besar. Saya lihat orang tua saya, ibu jamaah rahimakumullah. Kami ini anak-anaknya sekarang udah besar. Adik saya yang nomor 10 dengan nomor 8, nomor 9, itu sekarang itu kalau kuliah udah masuk di jenjang kuliah. Alhamdulillah orang tua saya masih hidup dua-duanya. Artinya saya perhatikan sekarang nih, kami kan udah 8 orang yang menikah, tinggal 2 lagi yang belum. Kalau misalnya orang tua saja datang ke Pekanbaru ini, saya nanti store ke orang tua. Datang lagi anak yang ini store ke orang tua. Anak yang ini pun store ke orang tua. Nanti kalau balik kami lebaran, itu satu-satu nyetor ke orang tua. Terasa gembiranya orang tua punya anak yang setelah besar anaknya terasa dia bagaimana pengorbanannya dulu, senang rasanya. Bahkan ada cerita kawan saya di Medan, ada seorang ibu punya anak 12 orang. 12-nya sukses dan berhasil. Ketika lebaran semuanya pulang dan semuanya nyetor, satu orang 2 juta. Satu orang 2 juta. Berarti kalau 12 orang 24 juta. Setelah disetor 24 juta, anak-anaknya pulang ke rantau. Si nenek nih kemudian menangis menjerit-jerit masuk ke dalam kamar. Suaminya kaget lalu mendatangi. Kenapa nek nangis menjerit-jerit? Kata si nenek nih, anak saya semua sudah pulang. Ya sudah, kalau mereka sudah pulang kan sudah ngasih mereka 24 juta. Satu orang 2 juta, 12 orang 24 juta. Kata nenek ini menangis, dia menyesal kenapa dulu nggak ditambah. Kalau saya tambah, sekali datang berangkat umroh, kata dia begitu, Bu. Kenapa kita kadang-kadang kok merasa menyesal punya anak 2-3? Karena 2-3 pun gak ada yang berhasil. Kalau anak kita berhasil, Bu, anak 1 kurang. Kalau anak kita berhasil, anak 5 kurang. Kalau anak kita berhasil, anak 7 kurang. Oleh sebab itu jadilah ibu-ibu yang mampu belajar agama dengan baik, karena ujung tombaknya ke ibu-ibu. Saya masih ingat pesan UAS, bukan almarhum ya, pesan Ustaz Abdul Somad. Kata Ustaz Abdul Somad, orang yang paling banyak bergaul kepada anak, terhadap pribadi anak itu ibu. Yang antar anak-anak siapa? Ibu. Yang masakinnya? Ibu. Yang nyuci bajunya? Ibu. Yang survei sekolahnya? Ibu. Yang jemput rapornya? Ibu. Yang nemaninya belanja ke pasar? Ibu. Bapak kapan? Aku nggak tahu, tak waktu apanya aja pun nggak tahu juga ya, Bu ya. Ibu ini ngapa mikirnya aneh-aneh? Artinya ibu-ibu jamaah rahimakumullah, anak kita ini tergantung ibunya. Makanya sering saya sampai ini kepada ibu-ibu, tolong berjiwa dewasa saat mendidik anak. Jangan banyak mengeluh, banyakin doa untuk anak. Masih ingat cerita Sudais, Imam Masjidil Haram? Imam Masjidil Haram, Bu, emaknya asal marah. Kata emaknya, mudah-mudahan kamu nak jadi imam Masjidil Haram. Ternyata jadi. Makanya ibu-ibu nanti kalau marah ngomong doa yang baik-baik. Ya Allah nak, mudah-mudahan kamu jadi presiden, tapi jangan macam presiden. Oh. Maksudnya jangan macam presiden Amerika gitu loh. Presiden Amerika kan kurang baik kan gitu, Bu. Ya, kalau presiden Indonesia baiknya luar biasa, Bu. Bayangkan saja, demi kepentingan kita nggak diberangkatkan haji. Baik presiden kita, Bu.
presiden kita baik. Betul nggak? Gara-gara keselamatan kita, lalu kemudian kita nggak diberangkatkan haji. Baik Bu, jarang jumpa presiden macam tuh, memikirkan keselamatan kita. Walaupun kita nggak tahu uangnya kemana kan. Ibu-ibu jangan marah, rahimakumullah. Sampai mana cerita kita tadi? Sampai seorang suami punya tugas mengajarkan agama. Lanjut yang terakhir ibu-ibu. Yang terakhir, tugas seorang suami adalah ayul zimaha bita'limil Islam wa adabihi. Tadi menyuruh istrinya belajar agama, sekarang terus merutinkan bita'limil Islam, mengajarkan Islam, wa adabihi, dan hal-hal yang berkaitan dengan Islam. Itulah tugas suami. Karena mohon maaf, kenapa ini arahnya ke agama? Kenapa arahnya ke Islam? Kenapa arahnya ke adab? Karena memang ibu-ibu, suami yang salah mendidik istri. Kan mohon maaf ya, perempuan ini kan innal mar'ata khuliqat min dil'in. Perempuan ini kata Nabi diciptakan dari tulang rusuk bengkok. Ini ibu-ibu ini mohon maaf ya, ini ibu-ibu bengkok nih, ya kan? Ibu-ibu bengkok mau nggak mau loh. Kenapa ibu bisa lurus? Karena bimbingan suami. Maka saya lihat perempuan-perempuan yang soleha yang hadir hari ini adalah keberhasilan suami ibu dalam mendidik istrinya. Kalau istrinya nggak mendidik, nggak ada masalah. Istrinya mau buka jilbab, mau buka baju, mau pakai celana wahai, nggak ada masalah sama orang. Ya kan? Dia bu, kalau celana Hawaii itu dari lutut ke atas, namanya Hawaii. Kalau ke atasan lagi namanya wahai, lebih atas lagi namanya aduhai, lebih atasan lagi hai. Nah, itu dia. Makanya tengok-tengok juga ibu-ibu jamaah rahimakumullah, keberhasilan suami. Walaupun bisa jadi kesadaran juga seorang istri, tapi secara pandangan agama suami punya tugas bagaimana mendidik istrinya agar terus belajar agama. Apakah suami tidak punya kewajiban mencari nafkah? Jelas. Bahkan dalam Islam tubuh, kalau misalnya seorang suami tidak memberikan belanja kepada istrinya, boleh loh istri mengambil uang suami. Bu, ini kan yang ibu tunggu-tunggu dari tadi kan? Iya kan? Boleh seorang suami ngapain bu? Bahkan suami yang baik bu, sengaja ninggalin uang di kantong yang warnanya merah-merah, sehingga saat istrinya nyuci, saat dimasukin tangan, di